Sugeng Dalur, sugeng sehat, sugeng selamat, lan sugeng berpikir sehat. Apakah kita pernah berkonflik dengan orang tua? Atau apakah kita pernah berkonflik dengan anak? Nah, tak rasa iku suatu hal atau perkara sing wis dadi empan-empanane dhewe ya. Yaiku konflik dengan orang tua ataupun dengan anak. Saya akan mengawali pembicaraan ini dari sudut orang tua ya, karena awak dhewe wis gede tuwa, wis dadi wong tuwa. Ya alhamdulillah isih duwe wong tuwa. Mungkin posisi ini bagi yang sudah punya anak dan masih memiliki orang tua itu adalah posisi yang sangat proporsional untuk mengembangkan atau melebarkan pola pikir. Ketika ada suatu konflik antara anak dan orang tua, yang mana posisi kita itu sudah ada anak dan masih ada orang tua, tentu di situ kita sedikit banyak sudah merasakan kedua posisi itu. Saya akan mengajak kalian semua untuk bersafari pikiran, ya, atau ngelesirno pikiran. Tentu saja yang namanya orang tua itu memiliki kecenderungan antisipasi terhadap anak, atau yang jelas memiliki harapan besar, namun tentunya dengan praktek yang kita berikan terhadap anak itu terkadang masih ada beberapa kendala, terutama kendalanya ketika anak sudah mulai berkembang pola pikirnya, namun karena orang tua yang mana seumuran saya ke atas mungkin itu lahir di zaman belum sedemikian rupa banyaknya arus informasi lan berita-berita, baik itu yang istilahnya bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Dan di sini posisi kita tentunya harus lebih bisa menyaring serta mengkoleksi sudut pandang yang berbeda-beda ataupun mungkin yang lebih dibutuhkan pada saat zaman sekarang ini. Sebenarnya mungkin sih tidak terlalu berkaitan dengan zaman, karena yang namanya konflik anak dan orang tua itu dari zaman dahulu kala itu sudah pernah ada. Ning koyo-koyone orang tua sing ning zaman saiki koyone bisa luwih sibuk atau luwih banyak koleksi pikiran-pikiran yang cemerlang dalam menanggapi atau merespon anak-anak di zaman sekarang. Sebagai orang tua, sebenarnya kita itu kan bukanlah sebagai pemilik anak, akan tetapi kita sebagai orang tua itu hanya sebagai jalan atau pelengkap proses kehidupan anak itu sendiri. Karena sangat-sangat bisa kita sadari bahwasanya melahirkan itu adalah hal yang alami. Mungkin saja tanpa dibantu atau tanpa didramatisir sedemikian rupa, maka ketika anak mau lahir, sudah pada waktunya tentu akan lahir dengan sendirinya. Mungkin sebagai seorang ibu hanya bermodal ngeden. Memang bisa saja didramakan bahwa melahirkan anak itu bertaruhkan nyawa. Tetapi itu adalah hal yang sangat alami dan lumrah, bahwa kucing saja melahirkan itu tanpa dibantu persalinan oleh bidan-bidan di wilayah itu. Boleh saja orang tua itu menyombongkan diri bahwa aku yang telah melahirkanmu, nak. Aku yang telah membesarkanmu, aku yang telah menghidupimu, dan surga ada di bawah telapak kakiku. Maka kamu harus patuh, kamu harus tunduk, dan kamu harus menghormati aku sebagai orang tuamu. Mungkin doktrin yang seperti itu masih sesuai untuk anak usia 15 tahun ke bawah. Akan tetapi anak yang sudah 15 tahun naik sampai 30, tentu saja mereka akan memiliki pikiran-pikiran yang berbeda. Dan cara meresponnya pun sebagai orang tua itu saya kira harus berbeda. Memang kita itu sebagai orang tua memiliki hak terhadap anak, bahwa anak itu mau kita anggap seperti apa, anak juga akan ikut. Mau kita anggap teman,
mau kita anggap sahabat, mau kita anggap guru, itu semuanya masuk. Bahkan mau kita anggap musuh pun, itu juga kembali kepada bagaimana kita akan memposisikan anak itu sendiri. Neng ketika sudah berbicara meminimalisir konflik, itu butuh keseimbangan, yang mana orang tua harus lebih lebar pembebasannya, tidak terlalu mengekang anak, dan anak pun lebih luas toleransinya kepada orang tua. Karena yang namanya pasangan itu tidak hanya suami istri, antara orang tua dan anak pun itu juga bisa dianggap sebagai pasangan. Terus yang namanya pasangan tentu saja itu bukan hal yang sama, karena pasangannya kanan adalah kiri, pasangannya mur adalah baut, dan pasangannya ego adalah sabar. Seandainya saja pasangan suami istri itu yang satu ego, yang satu juga ego, saya kira itu tidak akan bertahan lama. Begitu juga antara anak dan orang tua. Ketika salah satunya memiliki karakter yang keras, maka salah satunya pun harus memiliki karakter yang lembut. Tetapi kalau sudah sama-sama keras atau sama-sama lembut, ya tentu saja untuk dipasangkan itu akan sangat tidak elastis, apalagi saling melengkapi. Nah, lebih fokus lagi kepada koleksi pola pikir kita sebagai orang tua tentang merespon serta memposisikan seorang anak. Kita harus benar-benar memahami serta sadar bahwa kita mengandung anak itu juga bukan berdasarkan kuasa kita. Karena di dalam perut sang ibu itu memang sudah ada fasilitas untuk perkembangan bayi, mulai dari 0 hari hingga bayi itu lahir. Terus kita melahirkan anak, itu juga bukan kuasa dari orang tua. Karena induk kucing pun tanpa dibantu oleh bidan setempat, maka persalinan akan berjalan dengan alami. Lalu kita membesarkan anak pun katanya, itu juga tanpa kita tarik-tarik serta ulur-ulur badannya agar si anak berkembang tinggi dan besar. Itu semua adalah proses dan perjalanan yang sangat alami. Maka dari hal tersebut, kita sebagai orang tua itu jangan terlalu banyak mendramatisir dan membanggakan, menyombongkan proses tersebut. Apalagi terlalu digembor-gemborkan dan dibesar-besarkan di mata anak. Yang jelas jangan mudah untuk menggembor-gemborkan dan membesar-besarkan proses itu sebelum kita menyesal, di mana nantinya anak-anak kita bisa menangis dan mementahkan drama-drama atau argumentasi kita yang kita besar-besarkan itu. Pisto manut aku, ketika kita bisa menemukan wong tua melahirna anak, yo kita kudu bisa menemukan anak melahirna wong tua. Faktanya ketika kita mendapat gelar sebagai orang tua, tentu karena datangnya sosok anak. Kita sebagai orang tua itu dilahirkan oleh anak kita sendiri. Maka kami himbau kepada tokoh-tokoh penggerak moral, ketika memberi wejangan kepada jamaahnya, tentu harus melihat serta memisahkan antara jamaah yang masih anak-anak dengan jamaah yang sudah tua. Ketika berbicara di depan jamaah yang anak-anak, tentu saja kita boleh membesar-besarkan serta membangga-banggakan sosok yang mana itu dinamakan orang tua. Namun ketika di sisi lain para jamaahnya adalah orang tua, tentu proporsionalnya adalah wejangan tentang pertanggungjawaban serta memuliakan seorang anak. Agar kita bisa lebih leluasa, lebih menumbuhkan rasa cinta seorang anak terhadap orang tua dan menumbuhkan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bukan justru malah dibalik. Ketika para jamaahnya adalah orang tua, justru malah menjelaskan tentang bagaimana budi dan jasa-jasa orang tua terhadap anak, mulai dari mengandung, melahirkan, membesarkan, dan sebagainya. Dan juga ketika di depan para jamaahnya yang anak-anak, juga jangan sampai menjelaskan tentang bahwasannya anak itu dikandung tanpa dia minta, anak itu dilahirkan juga tanpa persetujuannya. Atau di depan anak-anak menerangkan tentang bahwasannya anak itu tumbuh secara alami. Peran orang tua hanya sedikit saja. Nah, jika sampai seorang tokoh salah penyampaian dan tidak bisa memisahkan antara mana jamaah anak-anak dan mana jamaah orang tua, tentu saja hanya akan menimbulkan
jumawa dan berbesar hati, bahkan sombong bagi masing-masing jamaahnya, baik itu dari si jamaah anak-anak atau si jamaah yang kawak-kawak. Mungkin ini bisa menjadi bahan-bahan pemikiran sebagai kita yang mana sudah memiliki anak dan masih memiliki orang tua, agar kita bisa lebih leluasa dan lebih bisa meminimalisir konflik antara orang tua dan anak. Kami undur diri bila banyak kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.